Kenapa maning ana bablas ana ini tak ada itu soalnya masih dong menitnya kasih dong menit temenan nah apa mana ya akan jadi 2 menit mana 2 menit tak nah tompong sama ini cuy overlap 500 cuy kamera roll action Jangan lupa subscribe ke YouTube-nya Pendekar Umbrus OTW 100.000 mantap gitu tangannya Mbak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pendekar Umbrus, channel yang baik hati dan tidak sombong. Pada kesempatan kali ini saya memenuhi request teman-teman ya, request para subscriberku yang tanya di Facebook ya, karena postingan saya itu selalu pamer trofi terus bulldozer ya. Sebenarnya bulldozer itu burung gimana ya, katakan burung rusak awalnya teman-teman ya. Jadi sebelum lanjut video ini, alangkah baiknya buat yang belum subscribe silahkan subscribe, karena dengan subscribe otomatis teman-teman berteman dengan saya yang sudah subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Ayo dong subscribe ya, biar channelnya makin maju teman-teman ya. Oke. Sebelumnya apa kabar teman-teman para subscriberku? Saya baru nongol lagi di YouTube karena bener-bener suara saya aja hampir habis teman-teman ya, karena sibuk banget keluar di event-event ya teman-teman. Pas kebetulan video-video yang di event pada hilang semua. Iya, saya juga sedih juga teman-teman ya. Ada dari Mas Andri Bejo dan Novi Banjarnegara dan teman-teman Efek Mania. Lanjut ke bulldozer teman-teman ya. Oh iya, subscribe dulu ya. Ditunggu 1, 2, 3 subscribe ya. Subscribe dosa loh. Oke, awalnya bulldozer itu burung rusak teman-teman ya. Burung ngering-ngering, burung ya katakanlah rusak lah, cuman dia bermodalkan durasi. Ini cerita dulu ya teman-teman ya, biar ada alur ceritanya, jadi tidak dibuat-buat teman-teman. Demi Allah ini memang real. Kalau subscriber saya yang udah biasa nonton video ini pasti percaya omongan saya. Setelah saya pulang balik Ladber, ada yang nawarin burung loloan. Nah, pas kebetulan burung loloan itu saya butuh untuk rutina konsulat saya teman-teman. Setelah saya samperin rumahnya, ternyata dia bakul burung, penjual burung kios ada burung satu itu yang namanya bulldozer ya, itu ngekek. Saya angkat loloan itu, dia ngekek karena apa? Betina dewasa itu kalau melihat paud apalagi loloan dia emosi. Nah, dia ngekek terpantau durasi 30 detikan. Dari saya itu keadaan ngering-ngering, nggak mau nangkring teman-teman. Singkat cerita, saya tawar, saya tanya, Mas itu sekalian buat saya, jangan ini buat masteran. Buat masteran ini kacer sama murek, udahlah buat saya lah. Mas kan penjual burung pasti dapat lagi. Nah, alhamdulillah si penjual bilang, berapa itu Mas? 35. Kirain 350, ternyata 35.000. Ya Allah, rezeki saya. Cuman sayang, loloannya saya beli 3 itu dihargain berapa ya? 25 ribuan, mati semua karena cuaca ekstrim. Nah, lanjut saya fokusin teman-teman ya.
ke itu bulldozer. Seperti biasa, saya kalau burung bahan apalagi terpantau betina yang durasi lumayan lah, saya langsung dikasih pakan saya durasi sepur. Jadi Om Brus kok endorse, jadi mohon maaf teman-teman ya. Mungkin para subscriber saya sudah pada pakai durasi sepur dan terbukti pada menambah durasi. Jelasnya bukan menambah ya, memaksimalkan lah ya teman-teman, karena pakan dari saya itu memang benar-benar ada kandungan yang bisa menyebabkan birahi dan emosi. Otomatis burung yang durasinya hilang bisa kembali lagi, memaksimalkan lagi setelah dikasih pakan saya sama vitaminnya. Seperti apa mas penampakannya? Bentar dulu saya ambil, soalnya saya lupa. Saya cut, ada nanti saya cut. Ini dia teman-teman durasi sepur saya, ini vitaminnya ya. Jadi demi Allah ini saya pakan itu langsung ya teman-teman ya. Jadi kalau Om Brus kok ujung-ujungnya jualan pakan, ujung-ujungnya kok menawarkan pakan, enggak sih ya. Kalau teman-teman mau cari alternatif ya gak apa-apa, pakai millet biasa, millet polos. Jadi setelah saya kasih pakan ini ya, dan ini buat harian teman-teman, dan vitaminnya 4 tetes kalau mau tidur. Itu kalau belum maksimal. Lalu udah maksimal paling kalau hari H saja, malamnya saya kasih 4 tetes, selanjutnya nggak usah. Oke, lanjut ke alternatif lain. Nggak harus beli pakan saya ya, cuman ini kan saya demi Allah, ini cerita saya nyata. Masa mau tutup-tutupin? Bukan mentang-mentang saya penjual pakan karena ditawarkan, bukan. Memang itu produk saya, jadi saya pakai. Terus kepantau 4 hari saya rajin mandi malam, non jemur, non EF ya. Perkembangan itu masih ngering-ngering. Kasih saya bambu setan, 4 hari dia mau duduk. Tapi setelah kepantau duduk, kok durasinya malah makin pendek. Jadi saya amati ini burung kalau ngekek itu dibawakan emosi, bukan burung yang dibawakan birahi gitu. Otomatis kan bambu setan kan fungsinya untuk meredam emosi. Nah di situ kan nanti birahinya yang bisa buat bunyi, lari bunyi ya. Ini saya real pengalaman saya nyata, nggak dibuat-buat. Kok burung nggak panjang nggak setelah duduk gitu. Singkat cerita, masih dengan pakan dan vitamin. Saya kasih plafon di atasnya, terus saya kasih tangkringan segi 4 ya, seperti itu. Nah alhamdulillah burung mau uji, tapi bambu setan saya support. Hariannya itu di dalam non jemur, setengah krodong. Kenapa sih Om Brus selalu menerapkan burung factory itu setengah krodong? Karena apa? Untuk menstabilkan birahi dan emosi. Jadi kalau diablag, burung biasanya terlalu gacor, tapi kalau setengah krodong, burung bunyi seperlunya gitu. Itu penting banget, perlu diperhatikan. Burung factory itu jangan di full krodong, hariannya di krodong setengah. Kalau di full krodong, dampaknya apa Om Brus? Burung bulunya ambrol, bulu halusnya ambrol, lama-lamaan mabung, sayapnya jatuh, bulu akurnya jatuh. Itu kalau di full krodong. Full krodongnya kalau mau berangkat saja. Itu kalau saya seperti itu, non jemur teman-teman ya. Iseng-iseng saya kasih jagung. Memang gacor di rumah, tapi kok larinya ke sardot yang gak ada emosi gitu loh. Di gantangan yang gembung ya, perlu diingat teman-teman ya. Burung vektor kalau birahi ketinggian gak ada emosi, di atas itu gembung minta kawin. Jadi ciri-cirinya dia patroli ke tangkringan kanan kiri, gembung kayak layaknya kayak kacer, tapi nggak terlalu gembung kayak kacer. Cuman kita bisa membedakan di mana burung vektor itu singset seperti ini, dia gembung, mainan ruji gitu. Paruhnya dicangkrik-cangkrikan ke tangkringan, karena kan betina kalau birahi kan ininya gatal, paruhnya gatal. Nah setelah itu saya itu menerapkan vektor itu, yang penting dasarnya dulu. Nanti kita lihat seperti apa itu burung kalau
membawakan durasi itu keadaan emosi apa birahi, kan seperti itu. Yang dimana maksud itu dibawakan emosi itu biasanya mentil, ngering dulu. Yang dibawakan birahi itu biasanya burung setengah sardot, mau durasi panjang, karena burung ada dua tipe kalau menurut saya. Ada juga yang sempurna, ada juga yang stereo lah. Di saat birahi panjang, di durasi emosi panjang. Tuh, jadi saya targetkan si bulldozer itu memang dia mau panjang kalau dibawakan emosi. Saya olah lagi ya, karena memang ini kan karakter burung saya. Kalau burung yang akhirnya dibawa emosi, jangan sampai dijemur, karena apa, nanti biasanya burung itu akan jenuh, akan birahinya naik, nanti larinya ke sardot kalau dibawakan ke emosi. Jangan dijemur, potong setengah, hariannya tidak dijemur, cuman mandi malam wajib banget teman-teman ya. Untuk extra breeding saya biasanya dikasih timun, itu pun 1 minggu 2 kali kalau ada, kalau nggak ada ya nggak usah, seperti itu. Lanjut cerita, burung udah respon, udah ada perkembangan teman-teman ya. Terus saya settingan di gantangan. Alhamdulillah pertama gantang burung langsung jalan. Cuma kan waktu itu tangkringannya masih silang biasa. Burung udah nggak mau nangkring. Keluar durasi iya di atas tetap plafon, tapi pas ketika ngekek itu nggak di tangkringan, masih tengah-tengah. Jadi nggak masuk poin. 3 kali sesi bertahan teman-teman, keluar durasi semua. Itu burung itu perjalanannya. Ini saya cerita, jangan di skip, jadi teman-teman bisa buat paduan teman-teman. Nah, lanjut cerita, si bulldozer itu awal perdana gantang alhamdulillah masuk 6 teman-teman ya. Masuk 6 dan ya seringnya itu poinnya kebakar. Karena sekali pukul bulldozer itu pernah 4 merah hijau 1. Itu pun kebuang karena ngeringnya dulu. Bulldozer itu tipenya kalau mau ngekek seperti video ini sebelumnya, dia ngering dulu 1 putaran atau 2 putaran baru ngunci gitu di tangkringan. Nah, saya perhatikan bulldozer kok senang banget sama warna kuning. Dia kalau nggak ditempel sama, maksudnya tidak cari warna kuning, dia nggak maksimal. Tapi kalau ada warna kuningnya bukan paskun banget ya, maksudnya iya katakanlah paskun lah ya, nggak betina, bukan betina, yang penting paskun. Itu entah jantan atau betina, dia mau jalan, tapi lebih greget lagi pakai jantan. Nah di situ saya pikir-pikir, aduh ini burung kayak kasih tandem nih. Nah sedangkan di sini poin nggak pakai tandem aja sering kebakar ya teman-teman ya. Nah di sini ada trik teman-teman dari saya, dengerin. Kalau teman-teman punya burung terus dia tipenya tandem, sempetin teman-teman daftar itu belakangan. Ini kan bicara lapar, cari musuh yang seperti yang dia suka. Dapat yang terjantan, tapi lebih baik itu jantan, itu lebih benar-benar sangat mendompleng banget kapasitas burung kita, kinerja burung kita itu akan lebih maksimal seperti itu. Walaupun ada jantan warna hijau atau putih nggak apa-apa, yang penting adanya jantan itu kepo ya, apalagi kalau ada gestang. Di situ kita ambil keuntungannya di situ. Kecuali nanti ada latres atau cup atau regional, terus poinnya tidak dibatasi, kita boleh main jumper tapi dengan jantan yang warna dia sukai. Ciri-cirinya seperti apa, jumper yang cocok ya teman-teman ya. Ini sebuah gambaran aja. Teman-teman nyari yang jumpernya umurnya nanggung, katakan 6 bulan lepas paut atau 7 bulan. Syukur-syukur dapat yang gestang sambil muntah-muntah. Saya jamin 100% kalau ada tipe burung seperti bulldozer, lihat jantan muntah-muntah, lihat jantan gestang sambil ngapak-ngapak saya, gila kerjanya. Tuh. Seperti itu teman-teman ya. Bulldozer itu sering masuk 1, 2, belum pernah masuk 3 alhamdulillah.
Itu pun poinnya dibatasi. Kadang sering kebakar. Tuh, seperti itu. Jadi pada intinya bulldozer simple. Harian di dalam, setengah kerodong, ya mohon diperhatikan. Malam keluar, mandi, setelah mandi selesai, agak keringin dikit, masuk lagi, setengah kerodong lagi. Dan udah nguji ya, udah katakanlah sudah ketemu settingan dari pakan ini, dari vitamin ini, saya berhentikan. Kenapa sih Om Brus kok diberhentikan malah tambah bagus? Enggak, karena ini dosisnya lebih rendah dibanding millet polos kiloan. Ini sudah ada peredamnya dan sama vitaminnya sudah ada peredamnya. Karena apa? Ini khusus untuk burung yang overbirahi dan macet ini, betina teman-teman ya. Kalau untuk betina untulan gimana Om? Bisa, kecuali untuk burung yang sudah mapan jangan. Kalau udah mapan ganti millet polos. Jadi nutrisinya itu stabil. Karena udah uji ya, perlahan ganti yang millet polos. Ini kenapa saya berhentikan, karena memang benar-benar mengandung peredam birahi dan emosi. Kalau dilanjutkan nanti bisa drop. Mohon diperhatikan, kalau sudah selesai ganti millet polos kiloan. Boleh sesekali dikasih jagung ya, 5 butir atau enggak. Itu pun kalau burung jangan mau gantang. Itu pun kalau mau libur, kasih jagung sekenyangnya nggak apa-apa. Yang penting mandi malam wajib. Kalau di timur kasih timur. Fungsinya mandi malam apa Om Brus? Kenapa kok Om Brus selalu menyarankan itu mandi malam? Sugesti saya kalau mandi malam itu benar-benar menstabilkan birahi, menurunkan birahi. Jadi kita visinya factor, bukan konsep. Kalau untuk proses konsep malam saya nggak mandikan, kecuali jantan. Kalau jantan iya. Nah, kalau betina saya enggak. Kalau proses konsep betina nggak mandikan. Tapi kalau untuk faktor mandi malam wajib. Karena apa? Seperti yang saya sebutkan, setiap jamnya itu betina naik birahinya panas, badannya panas. Walaupun itu millet polos. Karena mendengar wek-wekan burung lain, mendengar jantan ya. Apalagi mendengar jantan kan lebih parah juga. Di situ kita stabilkan terus. Katakanlah ya ini gambaran nih hari Senin dari pagi sampai sore birahi udah mau jebol di atas ambang standar, kita mandikan lagi turun, besoknya lagi naik lagi, kita turunkan lagi turun. Nah di situ burung akan stabil di atas, gak bakal gembung. Tapi ketika tidak dimandikan di rumah gacor, iya gacor. Tapi pas di atas gembung, minta kawin. Itu faktor harus benar-benar teliti ya temennya. Harus paham birahi dan emosi. Seperti apa Om kalau emosi? Emosi ngajak-ngajak lawan, ngeri. Nah kebetulan bulldozer saya mainin emosinya. Itu. Tapi kalau untuk burung yang faktor yang bawaannya birahi, itu saya mainin birahi emosi yang sedang. Burung biasanya nanti larinya ke cuek kalau dibawakan birahi. Nggak respon musuh karena long emosi. Itu logika saya teman-teman ya. Untuk bulldozer kalau mandi malam itu setiap hari wajib. Tapi kalau istilahnya di kandang kayaknya kurang maksimal, saya main embun 1-2 hari, mandi malamnya saya kurangi. Tapi kalau memang burung-burung si bulldozer di atas ada kembungnya, ada gesek-gesekin ketangkringannya, saya geber mandi malam. Kita atur sendiri, kita pahami sendiri, karakter burung itu berbeda-beda. Barangkali treatment ini bermanfaat di kapan burung Anda, seperti bulldozer ciri-cirinya ngeri-ngeri, silahkan dipakai. Insya Allah ada hasilnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan rebus.